pagi semua. Bagaimana kabarnya? Sehat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Amin. Terima kasih. Selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu nasional. Saya undang anak-anak kami untuk berdiri. Oke, silakan duduk semua. Oke, Bapak ingin mengecek kehadirannya semua. Apakah semua hadir, Ketua? Tidak, Pak. Ya, berapa orang yang tidak hadir? 3 orang, Pak. 3 orang ya. Oke, sebelum Bapak perkenalkan materi kita, Bapak ingin menanyakan, apa materi kita yang kita bahas sebelumnya? Oke, silakan. Mengidentifikasikan teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi adalah yang pertama, identifikasi fenomena, 2 rangkaian kejadian, 3 ulasan. Maka apa yang kita bahas hari ini, kita akan membahas materi tentang menulis teks eksplanasi. Pernah menulis? Pernah. Yang kita bahas, menyajikan informasi data dalam bentuk teks eksplanasi, proses terjadinya suatu fenomena secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan atau aspek lisan. Apa indikatornya yang harus kita capai? Mengidentifikasi peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan peserta didik tinggal sebagai bahan menulis teks eksplanasi. Yang kedua, merancang pola untuk menulis teks eksplanasi. Yang ketiga, menulis teks eksplanasi sesuai dengan kerangka atau pola yang telah dirancang. Tujuannya apa? Melalui kegiatan pembelajaran model problem based learning, peserta didik dapat menyajikan informasi data dalam bentuk teks eksplanasi, proses terjadinya suatu fenomena secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan atau aspek lisan dengan benar. Dengan begitu banyak anak-anak kami merasakan atau melihat fenomena alam, maka anak-anak kami bisa menulisnya dalam bentuk teks eksplanasi. Anak-anak kami bisa mengurutkannya dari proses terjadinya suatu peristiwa, kemudian apa penyebabnya. Itulah manfaatnya untuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak ingin menayangkan sebuah contoh teks eksplanasi. Sampah merupakan salah satu fenomena yang sering kali kita temui di lingkungan masyarakat. Sampah mulanya terlihat biasa berserakan di sekitar kita. Namun, sampah tersebut memberikan dampak yang besar, seperti sarang penyakit, banjir, dan tanah longsor. Setelah anak-anak kami menonton tadi, menurut anak-anak kami, apa langkah-langkah yang harus kita tempuh dalam menulis teks eksplanasi? Langkah-langkah menulis teks eksplanasi adalah yang pertama, menentukan topik, yang kedua, menyusun kerangka teks, 3, mengumpulkan bahan berupa fakta, yang keempat adalah mengembangkan kerangka teks menjadi teks eksplanasi yang lengkap dan utuh. Bagus, tepuk tangan dulu. Bapak akan membentuk kelompok. Nah, Bapak menunjuk dulu ada 4 orang yang akan memimpin kelompoknya atau mencari anggota kelompoknya. Yang pertama adalah Silver, Irwan, Servan dengan Putri. Oke, silakan di depan ini dulu. Bapak akan memberikan 4 lagu dan dipilih oleh yang mewakili tempat ini. Saya persilakan dulu kepada ke-4 orang ini untuk mengambil lagunya. Silakan diambil. Apa lagunya? Balonku ada 5. Cicak-cicak di dinding. Pelangi, pelangi. Potong bebek, angsa. Yang di depan ini akan mencari anggota kelompoknya dengan cara nyanyi dan keliling-keliling mencari siapa anggotanya. Tapi syairnya diganti menjadi wek wek wek. Kemudian untuk yang lainnya, di sini ada lagunya yang sama juga dengan yang di depan ini. Perhatikan lagunya apa, dengarkan lagunya berdasarkan apa yang kalian dapat. Bapak akan bagikan. Akan diambil. Sudah dapat semua ya? Sudah dibuka? Sudah, pasti sudah tahu lagunya yang mana. Sekarang silakan cari anggota. Kamu mulai dari sini atau dari sini, keliling-keliling cari anggotamu, silakan. Saya mulai dari sekarang. Silakan cari.
Perhatikan lagunya. Ikuti makanya. Sudah dapat? Bagus. Sudah ya? Sudah dapat semua? Oke. Kemudian, yang kelompok ini, saya buat ini jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 1 di sini, di barisan ini. Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke, saya akan mengambil kelompoknya. Kemudian, saya persilakan tiap anggota kelompok untuk menamai nama kelompoknya dengan nama buah. Oke, perhatikan ini depan. Perhatikan. Oke, sudah. Apa yang kalian perhatikan di gambar ini? Oke, ada mobil yang tenggelam. Tenggelam karena apa? Banjir. Banjir ya. Kemudian apa lagi? Lanjutkan ke gambar berikutnya. Ini gambar tentang apa? Sampah. Kemudian, ini apa? Banjir. Oke, ada yang ditanyakan? Sudah paham? Sekarang, Bapak akan membagi LKPD setiap kelompok ya. Sudah? Diperhatikan? Maka apa kerja kelompok? Kerja kelompok di sini adalah menulis teks eksplanasi berdasarkan urutan gambar yang ada di LKPD. Ini gambar yang pertama tadi, ini gambar yang kedua, ini gambar yang ketiga. Itu urutannya. Teks eksplanasinya berdasarkan urutan gambar ini. Jadi urutan ceritanya itu berdasarkan urutan gambar ini. Ya, betul sekali. Oke, sudah selesai semua? Sudah ya? Kelompok 1, 2, 3, 4. Sudah ya? Oke. Setiap kelompok nanti akan mempresentasikan hasil tulisannya, mengembangkan cerita berdasarkan rangkaian gambar berseri tadi. Selanjutnya, kelompok yang tampil nanti akan mengerjakan ada kuis. Apabila bisa menjawab dengan benar pertanyaannya, maka ada yang akan Bapak kasih. Ada di tempatnya ini, besar ini. Besar. Nanti kurasa kalau pulang ke rumah bisa nggak makan. Bisa kita presentasikan? Oke, siapa kelompok yang pertama? Ini kelompok 3 yang cepat. Oke, silakan yang depan. Banjir. Banjir merupakan suatu peristiwa terbenamnya daratan yang terjadi secara alami atau sering diartikan sebagai tahapan air tinggi. Banjir ini termasuk salah satu bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia. Banjir menyebabkan keadaan di mana suatu daerah atau wilayah digenang oleh air dalam jumlah yang cukup besar. Demikian dari kelompok kami, jika ada yang siapa yang salah. Penulisannya bagus dan langkah-langkah penulisnya sesuai dengan teks eksplanasi dan strukturnya juga sesuai dengan teks eksplanasi. Oke. Sekarang kita lanjutkan untuk mengerjakan kuis. Oke, persilakan. Ya, kerjakan secara bersama-sama. Ya, bersama-sama. Ya, next. Sama-sama. Oke, silakan diperhatikan, dibaca. Diberitahukan sama si Irwan apa jawabannya. Ayo, silakan. Mendekat ke komputernya, ke laptopnya. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya. Next lagi. Sekali lagi.
Ya, diklik. Bagus. Bagus. Tepuk tangan. Sampai si Irwan deg-degannya, nggak percaya kalau benar atau tidak. Oke. Sama siapa saya kasih? Bapak kasih. Irwan. Oke. Siapa kelompok berikutnya? Ini yang cepat di sana. Kelompok semangka. Banjir. Banjir merupakan fenomena alam berupa naiknya air di suatu kawasan, sehingga menutupi permukaan kawasan tersebut. Secara alamiah, banjir disebabkan oleh terjadinya hujan global. Secara menurutnya, banjir dapat terjadi karena ulah manusia. Proses terjadinya banjir secara alamiah itu seperti turunnya hujan saat jatuh ke permukaan bumi dan putaran oleh tumbuh-tumbuhan. Oke, bagaimana? Ada yang berikan tanggapan dengan kelompok? Ya, silakan Servan. Cara penulisan dan pembacaan sangat bagus, sesuai dengan struktur dan mudah dipahami. Oke, sesuai dengan struktur dan mudah dipahami. Oke, kita masuk ke kuis. Oke, silakan kelompok semangka untuk menjawab. Silakan tekan next. Oke. Satu lagi. Oh, bagus. Langsung bisa ya? Bagus. Oke. Saya berikan kepada kelompok semangka. Oke, silakan. Sama-sama saya kasih. Oke, silakan ke belakang. Kelompok terakhir. Banjir terjadi karena alam dan tindakan manusia. Penyebab alami banjir adalah erosi dan sedimentasi curah hujan pengaruh fisiografi atau geofisik sungai. Banjir diakibatkan juga karena pembuangan sampah sembarangan, seperti pada sumber aliran air sehingga sampah tersebut menyumbat aliran air dan mengakibatkan banjir. Saya persilakan kepada kelompok 1 untuk menjawab kuis. Oke, silakan. Siapa yang memainkan? Berikut judul yang tepat untuk mengembangkan topik ekspanasi tentang fenomena budaya, tentang budaya. Oh, bagus. Selanjutnya. Oh, dapat juga ternyata. Sampai deg-degan dia bingung dia apakah sejarah atau agama, bingung dia ya. Oke, bagus dari kelompok Servan ya. Iya, silakan. Oke, tepuk tangan untuk semua. Saya ke belakang. Oke. Tadi sudah presentasi, sudah menjawab kuis juga untuk dapat hadiah dan semuanya benar, tidak ada satupun yang jawab salah. Berarti semuanya sudah paham tentang teks ekspanasi. Tepuk tangan dulu. Nah, dari apa yang sudah kita lakukan, Bapak sudah bisa menilai anak-anak kami bahwa sudah bisa memahami apa itu teks ekspanasi, bagaimana itu struktur teks ekspanasi, dan bagaimana cara penulisan teks eksplanasi. Dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan? Apa yang kita pelajari? Ya, silakan. Menurut saya penyimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang struktur teks eksplanasi, yaitu identifikasi fenomena, rangkaian kejadian dan ulasan, dan cara langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Yang pertama, menentukan topik. Yang kedua, menyusun kerangka teks. 3, mengumpulkan bahan berupa fakta. Yang keempat, mengembangkan kerangka teks menjadi teks eksplanasi. Dan pola-pola pengembangan teks eksplanasi, yaitu pola kronologis dan pola kausalitas. Oke, apakah ada yang belum dipahami? Tidak. Sudah paham semua? Sudah. Nah, kemudian bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran hari ini? Senang. Iya ya, senang dapat hadiah ya? Iya. Oke, jangan lupa dimakan, dibagi-bagi sama rata. Sebelum kita akhiri, siapa yang berdoa? Amin. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Pagi. Yahoo. Oke, terima kasih.